Shalom anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Melalui video ini, kita kembali lagi untuk membuka pelajaran pendidikan agama Kristen yang minggu lalu sudah kita pelajari di awal 2 materi, dan ini lanjutan 2 materi dengan tema makna kehadiran Allah dalam hidup manusia. Jadi ini adalah video part 2 dalam bab 2 di kelas 4 yang akan kita bahas dalam materi 3 sampai 4. Baik. Sebelum kita masuk dalam materi kita, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang Kau berikan bagi setiap kami, di mana melalui video ini kami mau belajar menyelesaikan materi dalam bab 2, biar Tuhan juga memberikan hikmat sehingga kami bisa mengerti materi dengan baik. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, nah kita akan literasi dari Yohanes 1. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama ya. Dimulai dari ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itu menjadi literasi kita hari ini. Masih melanjutkan literasi dalam bab 2. Baik, kita masuk ke materi ketiga. Bukti kehadiran Allah dalam peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, jika di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kehadiran Allah dan kehadiran Allah dalam kehidupan yang peristiwa yang menyenangkan, sekarang kita mau lihat bukti kehadiran Allah dalam peristiwa yang tidak menyenangkan. Allah tidak hanya memberikan peristiwa yang menyenangkan. Jadi Allah bukan hanya hadir di peristiwa atau kejadian yang menyenangkan seperti pemateri kita minggu lalu. Allah juga mengizinkan manusia untuk mengalami yang namanya duka cita, kesusahan, kesulitan, atau kesedihan. Tidak semua orang dapat tersenyum pada saat mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Kamu tidak akan menemukan orang yang akan tertawa terbahak-bahak di sisi peti mati pada saat peristiwa duka cita. Nah, seperti ada lagu di bab 2. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Nah, itu nanti bisa dipelajari lagunya, bisa cek juga di YouTube. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Apa yang kita mau belajar dari lagu ini? Nah, lagu ini mengajarkan bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai dalam pengalaman apapun. Jadi mau menyenangkan atau mau tidak menyenangkan, mau suka ataupun duka cita, Tuhan tetap menyertai. Kita mau belajar sebentar dari kisah Lazarus. Nah, siapa yang sudah pernah mendengar kisah Lazarus? Pada waktu Lazarus mati, Maria dan Marta sangat sedih. Mereka berkabung berhari-hari sebagai tanda duka cita yang mendalam. Nah, saudara laki-laki mereka lah si Lazarus ini. Ketika Tuhan Yesus mengunjungi mereka, Maria dan Marta berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, tentulah saudaraku pasti tidak mati."
Maria menangis dan Tuhan Yesus pun merasakan kesedihan itu lalu menangis. Nah, bisa lihat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai ayatnya ke-35. Anak-anak bisa membaca dan melihat bagaimana cerita tentang Lazarus. Nah, pertanyaannya, apakah Lazarus mati karena Tuhan Yesus tidak datang? Meskipun ia menerima berita dari Marta dan Maria. Apakah Lazarus mati? Jawabannya tidak. Peristiwa kematian itu adalah peristiwa yang akan dialami semua orang sebagai konsekuensi dosa manusia. Nah, kematian seseorang itu bukan karena Tuhan Yesus tidak datang. Dan kehadiran Tuhan Yesus pada saat itu tidak hanya menghibur hati Marta dan Maria, tetapi untuk menguatkan iman mereka kepadanya, kepada Tuhan. Dan pada waktu itu, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan semua orang yang menyaksikan sangat kagum dengan kuasanya. Tidak semua orang mati dibangkitkan oleh Yesus. Yesus membangkitkan Lazarus untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah atas semua peristiwa dalam hidup manusia. Jadi bukan hanya sukacita, tetapi juga atas kematian. Tuhan Yesus juga membangkitkan anak muda di Nain. Ketika Yesus sedang berjalan menuju kota Nain, dia bertemu dengan rombongan pengusung dan melihat ada seorang anak muda, anak seorang ibu janda di Nain yang telah mati dan hendak dikuburkan. Itu ceritanya dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Kalau mau membaca bagaimana cerita selengkapnya, bisa lihat di Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus tergerak hatinya dan dibangkitkannya anak muda itu. Lalu diserahkan kembali kepada ibunya. Mengapa Tuhan Yesus melakukan itu? Kenapa hati Yesus tergerak melihat anak muda itu? Karena Yesus tahu bahwa ibu yang janda itu sangat membutuhkan anaknya, sehingga ia tidak hidup seorang diri saja. Jadi itu yang membuat hati Yesus tergerak. Dan kehadiran Tuhan Yesus di Nain itu membuktikan beberapa hal. Yang pertama, Allah berkuasa atas kehidupan dan kematian manusia. Yang kedua, tidak ada peristiwa yang tidak diketahui oleh Allah. Ibu janda di Nain bersuka cita dan bersyukur kepada Yesus atas apa yang dia alami. Terkadang memang dalam peristiwa yang menyenangkan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, masih ingatkah kita dengan cerita di Kana? Cerita tentang peristiwa pernikahan di Kana? Cerita lengkapnya bisa baca dalam Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Ada apa dengan cerita tersebut? Dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 menceritakan bahwa ada sebuah pernikahan di Kana yang sangat meriah. Tetapi mereka kehabisan anggur, sementara masih banyak tamu yang harus dijamu. Jika anggur tidak cukup untuk semua tamu, tuan pesta akan sangat malu. Nah, jadi apa yang terjadi? Kehadiran Tuhan Yesus bersama Maria ibunya menjadi jawaban. Sama dengan kehadiran orang lain dalam pesta itu, yaitu hendak merayakan pesta pernikahan. Peristiwa kehabisan anggur itu membutuhkan pertolongan, sehingga Maria meminta Yesus untuk melakukan sesuatu. Kenapa dia minta Yesus? Karena Maria yakin bahwa Yesus dapat memberikan jalan keluar atas kesulitan yang dialami oleh tuan pesta. Dan yang terjadi, Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan itu untuk mencukupkan semua kekurangan dalam pesta tersebut. Jadi semuanya tercukupi.
Lalu apa bukti kehadiran Allah dalam peristiwa yang tidak menyenangkan? Buktinya, keyakinan akan penyertaan Allah. Selalu akan ada ucapan syukur meskipun dalam keadaan sedih. Orang percaya akan menerima bahwa keputusan yang terbaik adalah hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Dan yang keempat, peristiwa duka cita itu dapat meneguhkan iman kepada Allah. Dan yang kelima, memiliki kekuatan sehingga dapat melewati masa-masa sulit dalam peristiwa yang tidak menyenangkan. Dan tanpa kehadiran Allah dalam hidup manusia, tidak akan ada kekuatan, tidak akan ada ucapan syukur. Yang ada hanyalah kekecewaan dan keputusan. Dan bukti kehadiran Allah yang terakhir dalam hal atau dalam peristiwa yang tidak menyenangkan adalah berkat-Nya yang mengalir. Perhatikan kegiatan observasi halaman 20. Coba dikerjakan observasinya dan nanti akan dibahas pada saat Zoom. Materi yang keempat, tujuan kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa. Apa sih tujuan Allah? Dalam peristiwa menyenangkan maupun tidak menyenangkan, Allah tidak pernah membiarkan umat-Nya sendiri. Allah selalu hadir, menyertai, memberkati, dan memberikan jalan keluar. Apa tujuan kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa yang dialami manusia? Tujuan kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa yang dialami manusia, yang pertama, itu membuktikan kasih yang sejati kepada semua orang. Membuktikan kasih yang sejati kepada semua orang. Allah itu tidak pilih kasih. Dia mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Kasih-Nya Allah diberikan bukan karena manusia sudah hidup benar, tetapi karena Allah ingin memberikan kasih-Nya. Bukti yang kedua, mengingatkan manusia bahwa hidupnya sangat bergantung kepada Allah. Manusia itu tidak akan dapat hidup tanpa nafas Allah. Sehingga doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Manusia membutuhkan alam semesta ciptaan Allah sebagai tempat hidup. Manusia juga membutuhkan sesamanya, yaitu ciptaan Allah, dan tidak dapat hidup sendiri. Dan kehidupan manusia sepenuhnya bergantung kepada Allah yang menciptakan, Allah Sang Pencipta. Bukti yang ketiga, menjaga kekudusan hidup umat-Nya. Allah hadir dengan kekudusan-Nya dan menghendaki agar manusia juga bisa hidup dalam kekudusan-Nya, menerima semua berkat yang Ia sediakan. Nah, kehadiran Allah adalah anugerah yang sekaligus menyucikan kehidupan umat manusia. Dan tujuan bukti yang keempat, yaitu menyatakan kemuliaan-Nya. Apapun yang dialami manusia, baik peristiwa menyenangkan maupun tidak menyenangkan, lagi-lagi kita akan mendengar bahwa itu adalah kuasa dari Allah. Jadi hal yang kita alami itu akan menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segalanya. Dan Allah hendak menyatakan kemuliaan-Nya itu kepada manusia. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan halaman penutup di halaman 22. Selesaikan refleksi yang ada di halaman 22 dan penugasannya, tuliskanlah satu pengalaman pada kotak halaman 23. Ada pertanyaan? Jika nanti ada pertanyaan, bisa akan disampaikan saat Zoom. Dan ini menjadi video part 2, dan video selanjutnya kita akan masuk dalam bab ketiga. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Thank you for watching my video. God bless you always. Bye-bye.